Hari ini 17 April 2024 kita kembali melihat GU ya. Teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini secara momentum ada momentum penguatan ya yang ditunjukkan oleh GBP USD. Oke, dan RSI-nya juga menunjukkan ada penguatan walaupun memang masih didorong turun jauh ya. Tapi nanti akan ada news, teman-teman bisa perhatikan. GBP itu di jam 1 yaitu adalah CPI-nya. Oke, ada data CPI-nya lagi keluar. Ini sebenarnya teori aja, bahwa jika nanti bad news, berarti CPI-nya mengalami penurunan, maka GBP/XXX atau misalnya GBP USD, GBP Euro, GBP JPY itu akan mengalami penurunan, dan XXX/GBP itu akan mengalami peningkatan. Begitu pula sebaliknya. Kalau good news, maka GBP/XXX akan naik dan XXX/GBP akan mengalami penurunan. Nah, kalau misalnya kita ngelihat di sini, ini kan GBP USD. Apabila kita nanti trade dan newsnya di CPI itu mengalami penguatan ya, maka teman-teman bisa trade on buy pada GBP USD. Dan ini pun dibantu dengan teknikalnya yang cukup signifikan ya. Kalau misalnya kita ngambil di H4, ya, teman-teman bisa ngelihat di H4 ini ada area yang cukup baik kalau misalnya kita mau entry. Pertama, ini adalah support terdekatnya, dan ini adalah resisten terdekatnya yang baru banget dia breakout. Ya, ini kan support sama seperti order block di sini ya. Jadi ini ada full order block di belakangnya. Kita nggak perlu ngeliatin, kita ambil yang di sini aja. Nah, jadi sekarang kita bandingkan dengan H1-nya lagi. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa dengan adanya news nanti, ya, news nanti ini bisa mendorong pergerakan dari XAU-USD. Dari GBP USD. Keseringan ngomong XAU-USD jadi langsung aja kesebut. Oke, this one. Ini kan minor ya, penurunan minor ya. Artinya apa? Artinya teman-teman bisa ngeliat di sini ya. Kalau nanti likuiditasnya nambah masuk kuat dan dia breakout di sini, ini akan kuat kencang untuk naiknya lagi. Berarti likuiditasnya dibantu dengan good news dari GBP. Tapi jika dia nggak berhasil good news gimana? Misalnya ternyata hasilnya adalah bad news, atau misalnya hasilnya masih stagnan. Ya, kembali kita ngeliat teknikalnya aja. Jadi momentum kita bisa entry buy, either kita entry buy dari sekarang, jadi mengambil risiko yang lebih besar, atau menunggu ketika dia breakout 1.245, berarti kisaran 20-an pips dari sekarang. Dia breakout itu dan dia lanjut naik baru kita entry. Gitu ya. Pun juga sama, kalau misalnya kita datanya adalah negatif dan kita mau nge-sell, kita juga bisa nge-sell instan untuk take risk, atau kita bisa tunggu sampai dia tidak berhasil breakout 1245 untuk melanjutkan penurunnya at least ke 1237. Lumayan sih sebenarnya untuk GBP USD ini ya. Dan ini berlaku untuk pair GBP yang lain, termasuk juga GBP JPY nanti. Cuman mungkin yang paling akan terasa dulu di GBP USD. Ini pun juga bisa berdampak pada XAU USD. Jadi saran saya bisa santai dulu untuk trade-nya, menunggu sampai volume masuk. Dan pandangan saya sendiri ya, kalau misalnya dari CPI-nya GBP, ya kalau misalnya kita ngomongin CPI dari GBP itu, apakah dia akan mengalami penurunan yang cukup signifikan? Menurut saya enggak. Jadi mungkin datanya itu masih di angka 3,1 atau misalnya 3,0. Kalaupun nanti datanya 3,2 atau 3,3, memang secara forecast dia lebih tinggi, tapi at least jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Cuma ya jalannya masih panjang lah. Dan ini bisa mempengaruhi data CPI ya. Seandainya memang data CPI-nya negatif, mengalami penurunan, itu ada sinyal bagi Bank of England untuk mulai menurunkan suku bunganya terlebih dahulu. Kenapa ya? Karena mereka sudah berhasil menjaga tekanan inflasi yang mereka sudah upayakan semenjak beberapa waktu yang lalu, begitu ya. Dan teman-teman tinggal tunggu aja. Kalau teman-teman mau take risk sekarang, teman-teman bisa entry karena memang secara teknikal ini masih lumayan oke. Walaupun tekanan sellernya tinggi, tapi saran saya teman-teman bisa nunggu ya at least 20-30 menit sebelum news atau nanti sesudahnya aja sampai teman-teman ngelihat hasil data dari newsnya. Oke, saya masih ngelihat ini kan secara tren, ya ini kan secara tren teman-teman bisa ngeliat ya, ini kan downtrend ya, full downtrend besar dari sini. Ini full downtrend. Sesekali dia pernah bikin manipulation buat ngambil ke atas, tapi selebihnya dia downtrend. Dan penurunannya pun juga sama, downtrend. Teman-teman lihat dia nge-cross di area yang sama nanti ya. Jadi kalau misalnya nanti mau nge-buy dia kasih di 1.237, dapat terus emang sesuai dengan liquidity-nya, sesuai dengan news-nya, maka ini quote rebound kembali untuk membentuk yang namanya lower high. So simple, kita trade di GBP
kalau misalnya teman-teman nanti berminat buat nanti ngelihat newsnya di sini. Inflation rate year on year dan retail sales nanti di tanggal 19. Ya, jadi teman-teman bisa perhatikan aja untuk kedua news tersebut jika teman-teman ingin trade di GBP USD. Apalagi ketika nanti teman-teman bisa dapat bottom, terus lumayan untuk nge-cut posisi dapat profit yang lebih besar sampai ke 1257.